Selamat datang di Desa Ngawis, sebuah desa yang terletak di Kecamatan Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Desa yang menyimpan keindahan alam, kekayaan sejarah, serta masyarakat yang hidup berdampingan dengan budaya dan tradisi yang terus dilestarikan. Sejak pagi hingga sore, masyarakat Ngawis menjalani aktivitas sebagai petani di sawah. Ada pula yang membawa rumput hijau untuk makan ternak. Rutinitas sederhana ini menjadi bagian dari kehidupan yang telah diwariskan secara turun-temurun. Desa Ngawis juga memiliki warisan sejarah berupa situs Gondang, salah satu cagar budaya yang menjadi bukti adanya kehidupan masyarakat pada masa lampau dan masih dijaga kelestariannya hingga saat ini. Tak jauh dari sana berdiri Candi Ganang, peninggalan bersejarah yang menjadi bagian dari kekayaan budaya Desa Ngawis. Aliran sungai yang jernih menambah keindahan alam Desa Ngawis, sekaligus menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat di sekitarnya. Desa Ngawis juga memiliki goa yang dipercaya sebagai tempat tinggal masyarakat prasejarah di kawasan Gondang. Hamparan hutan kayu putih salah satu kekayaan alam Desa Ngawis. Di Padukuhan Beranjang berdiri Masjid Sholihin, salah satu masjid tertua di Desa Ngawis yang hingga kini masih digunakan sebagai tempat ibadah, sekaligus menjadi bagian dari sejarah penyebaran Islam di wilayah ini. Selain masjid bersejarah, Desa Ngawis juga menyimpan berbagai kitab Islam kuno yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kitab-kitab tersebut menjadi bukti berkembangnya ilmu agama sekaligus warisan budaya yang memiliki nilai sejarah tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surah Ngawis. Pada kesempatan ini menyampaikan Surah Ngawis bahwa penduduk Kelurahan Ngawis mayoritas petani. Alhamdulillah pertanian di Ngawis ini cukup berkembang, baik padi, jagung, palawija maupun hortikultura, sayuran selalu kita menanamnya. Selanjutnya kaitan potensi yang lain ada kebudayaan, alam, sejarah, sekali seperti situs-situs, ada peninggalan sejarah masuknya Islam di Gunung Kidul, kitab-kitab kuno. Ngawis merupakan awal masuknya agama Islam di Kabupaten Gunung Kidul. Terdapat peninggalan-peninggalan sejarah sekali, dan juga potensi alam seperti sungai, terus hutan kayu putih dan yang lainnya. Terima kasih. Kondisi Ngawis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peternakan juga menjadi salah satu mata pencaharian masyarakat Desa Ngawis. Kebersamaan antar warga dan mahasiswa KKN mencerminkan semangat gotong royong yang masih terjaga. Kegiatan keagamaan seperti hadroh menjadi salah satu tradisi yang terus dilestarikan. Kesenian tradisional juga tetap hidup sebagai bagian dari identitas budaya masyarakat Desa Ngawis. Hamparan sawah yang luas menjadi simbol kesuburan sekaligus sumber penghidupan. Ini warisan ada kira-kira 17 kitab ya kayak ini. Ini ada yang dari kertas ini kertas beluang namanya, tapi bukan kulit ya, tapi beluang, mungkin dari kulit kayu. Kalau ini dari kertas Eropa, kalau yang dari kertas Eropa itu ada watermarkernya, ada tanda airnya. Kalau di terawang sini ada tanda airnya kayak uang gitu. Buatan Prancis banyakan ini yang kertas yang baru ini. Mungkin zaman penjajahan dulu simbah-simbah kita mendapatkannya terus dipakai untuk menulis ini. Ini kitab
kitabnya itu juga bercampur dengan macam-macam ya, ada itu ada ini kayak ini kitab-kitab untuk para kiai sepuh gitu. Ya ini seperti ini. Oke, ada doa-doa juga banyak macam-macam, beda-beda ini. Kecuali yang Al-Quran ya ini Al-Quran. Ratusan tangan semua ini. Wah, 300-an tahun ini. Kedatangan kitab ini dulu itu kan berbarengan dengan pembukaan dusun kita di Branjang. Dulu dusun Branjang ini adalah hasil dari sayembara. Sewaktu belum ada masyarakatnya, dulu ini adalah sebuah hutan yang angker, yang banyak dipakai untuk sembunyi para pencoleng, para perampok gitu. Sehingga dari Keraton Jogja itu mengadakan sayembara. Siapa saja yang bisa membersihkan alas Branjang itu nanti diberi hadiah, tanah itu diberikan menjadi tanah perdikan atau tanah kudian. Tuh, akhirnya banyak yang ikut, tapi nggak ada yang berhasil. Terus simbah kita di awal 1800-an lah, 1810-an mungkin, sebelum Diponegoro yang jelas, itu mengikuti. Simbah kita dari orang Wetan ya, orang-orang daerah Jawa Timuran ikut ke sini, terus membersihkan alas Branjang ini. Branjang ini namanya panjang sebenarnya, bukan hanya Branjang, tapi namanya Branjang Kawat, Malang Kiat, Jalmo Moro, Jalmo Mati, Sato Moro, Sato Mati. Panjang banget namanya, tapi dipendekkan jadi Branjang saja. Mungkin adik-adik pernah dengar ya, ada semacam itu kata-kata Branjang Kawat, Malang Kiat, Jalmo Moro, Jalmo Mati, Sato Moro, Sato Mati. Yaitu desa dusun kita ini namanya panjangnya seperti itu. Tuh, akhirnya simbah kita berhasil membersihkan alas ini. Alas Branjang itu bukan hanya Branjang kecil enggak, tapi dari daerah Gedangan sana, selatan sungai, utara sungai, sampai Sokoliman. Makanya sungainya ini dari Gedangan sana, Gedangrejo sampai Bejarjo itu namanya Sungai Branjang, karena dulu alasnya itu mengikuti sungai itu yang berhasil dibersihkan oleh simbah kita. Dan setelah bersih, terus keluarga diajak sini, terus banyak pengikut juga ke sini, jadi pondok, dulu dari pondok untuk menyebarkan agama Islam. Keindahan alam, jejak sejarah, budaya yang terus dilestarikan, serta semangat gotong royong masyarakat menjadikan Desa Ngawis sebagai desa yang kaya akan potensi dan nilai-nilai kehidupan. Melalui kegiatan kuliah kerja nyata Universitas Duta Bangsa Surakarta kelompok 20, berkesempatan belajar, mengabdi dan tumbuh bersama masyarakat di Desa Ngawis. Inilah Desa Ngawis, desa yang menyimpan pesona alam, sejarah, dan budaya untuk terus dikenang dan dilestarikan.